Panji-panji 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi, TNI Angkatan Laut Jalus Veva Jayamahe, dan TNI Angkatan Udara Suakwana Paksa, yang merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan, keperkasaan, dan kekuatan TNI. Sebagai komandan kelompok Panji-panji TNI adalah Mayor Arhanut Antonius Andre, lulusan Akademi Militer tahun 1999, dan yang bertindak sebagai komandan defile adalah Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi, lulusan Akademi Militer tahun 1985, yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Hadirin yang berbahagia, melintas di hadapan kita bersama adalah gabungan Batalion Perwira Menengah TNI di bawah pimpinan Letkol Laut Khusus Agus Prayitno, lulusan Perwira Prajurit Karir TNI tahun 1996. Jabatan sehari-hari Kepala Seksi Pembinaan Mesin dan Listrik di Semantal Mabes AL. Menyusul kemudian Brigade 1 Upacara di bawah pimpinan Kolonel Pom Bambang Suseno, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1994, yang sehari-hari menjabat sebagai Dirlit Pamfik Puspomau. Brigade 1 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara. Batalion Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Kombi Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Kombi Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Kombi Wanita TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Mayor Sus Aziza yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubsi Binprof Subdis Binprof ADM dan Susdismin Pers AU. Dengan derap langkah yang pasti dan mantap, kami Sri Kandi bangsa menyatukan tekad untuk menjaga keutuhan bumi pertiwi. Batalion Gabungan Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan Taruna Akademi Angkatan Udara di bawah pimpinan Sersan Mayor 1 Taruna Rama Chandra Nugraha, jabatan dan Flatkeor Akademi Angkatan Udara. Dengan langkah yang penuh semangat, pemuda-pemudi pilihan bangsa ini siap menjadi pemimpin yang gagah berani di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah Batalion Polisi Militer TNI yang terdiri dari Kompi Polisi Militer Angkatan Darat, Kompi Polisi Militer Angkatan Laut, dan Kompi Polisi Militer Angkatan Udara di bawah pimpinan Mayor CPM Sony Kusgar, lulusan Akademi Militer tahun 2000, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Polisi Militer Angkatan Darat. Penegak hukum yang rendah hati, Anaraga. Hadirin yang kami hormati, menyusul Brigade 1 Upacara adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat, yang seluruhnya adalah unsur-unsur dari TNI Angkatan Darat, di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Irwan Subekti, lulusan Akademi Militer tahun 1993, yang sehari-hari menjabat sebagai Asisten Operasi Divisi 1 Kostrat. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Kopassus, di bawah pimpinan Mayor Infanteri Dwi Yanu Lutfi Saleh, lulusan Akademi Militer tahun 1999, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus, dengan semboyan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Berani, benar, berhasil. Komando!
dimanapun dan kapanpun demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Batalion Artileri Medan 13 Kostrad di bawah pimpinan Letnan Kolonel Armet Didik Harmono, lulusan Akademi Militer tahun 1998 yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Artileri Medan 13 Kostrad. Kami, prajurit Artileri Medan 13 Kostrad, adalah prajurit yang jaya, gagah perkasa, bermental baja, siap membela nusa dan bangsa. Hadirin yang kami hormati, menyusul kemudian Brigade 3 Upacara TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Rionardo, lulusan Akademi Militer tahun 1994, sehari-hari menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti. Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Infanteri 300 Raider Banjar Kadaton di bawah pimpinan Mayor Infanteri Dodi Trio Hadi, lulusan Akademi Militer tahun 1999, sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 300 Raider Banjar Kadaton. Dengan semboyan cepat, senyap, tepat, pasukan Raider siap menyerbu tanpa pamrih. Jiwa dan raga kami baktikan demi Ibu Pertiwi. Semangat merah putih yang berkobar di dalam dada kami tak akan pernah padam. Selanjutnya melintas di hadapan kita, Batalion Infanteri 312 Kala Hitam di bawah pimpinan Letkol Infanteri Yusuf Rizal, lulusan Akademi Militer tahun 1998, sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 312 Kala Hitam. Kami bukanlah yang terbesar, namun di dalam setiap pengabdian, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kejayaan negara dan bangsa. Menyusul kemudian Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda di bawah pimpinan Letkol Infanteri Kolonel Imam Gogor, lulusan Akademi Militer tahun 1998, sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda. Kami patriot Indonesia, siap membela kedaulatan dan ideologi negara tanpa mengenal menyerah. Sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 4 Upacara TNI Angkatan Laut dengan penuh semangat dan kebanggaan sebagai kesatria tangguh penjaga Samudra Nusantara di bawah Komando Kolonel Marinir Freddy John Pardosi, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1994, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Brigade Marinir. Brigade 4 Upacara adalah gabungan 3 batalion upacara, Batalion Prajurit Matra Laut Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya dengan semboyan Gora Vira Mada Jala di bawah Komando Mayor Laut Pelaut Faisal Muharram, jabatan Komandan KRI Piton 821, siap mengawal dan membawa kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia. Batalion selanjutnya, prajurit Matra Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Jakarta di bawah pimpinan Mayor Laut Pelaut Manahan Budiarto Panjaitan, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2001, jabatan Komandan KRI Kala Hitam 828. Kami siap menjadi benteng teguh bagi kedaulatan wilayah Laut Nusantara.
melintas di hadapan kita batalion prajurit-prajurit petarung Korps Marinir dengan semboyan Jalesu Bumiang Jaya Mahe di bawah komando Letnan Kolonel Marinir Kristiono, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1997, menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 6 Marinir. Maju terus pantang mundur, mati sudah upur, Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Menyusul kemudian adalah Brigade 5 Upacara TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Kolonel Pasukan Wahyu Hidayat, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pusdiklat Paskas. Brigade 5 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Komando Operasi Angkatan Udara 1 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Denny Ramdhani, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1996, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Komando 463 Paskas. Semangat rela berkorban yang tak pernah padam telah terpatri di dada kami sebagai prajurit sejati yang siap sedia menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya adalah Batalion Komando Operasi Angkatan Udara 2 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Diki Lukman Wijaya, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1996, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Komando 464 Paskas. Demi negara dan bangsa, kami mengabdi. Walau apapun yang akan terjadi, tempat apapun kami tak sudi. Demi negara, kami rela mati. Batalion Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Is Budiarto, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1998, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Detasemen Matra 1 Paskas. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, tempat lahir kesatria, pelopor prajurit Sabta Marga berkepribadian Pancasila, berjiwa komando, prajurit Paskas, ready to deploy any place, anytime, any circumstance. Selanjutnya adalah Batalion Pegawai Negeri Sipil TNI di bawah pimpinan Bapak Hartono SAP, sehari-hari menjabat sebagai penata program Rindam Jaya. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri defile pasukan pagi ini adalah Batalion Komponen Cadangan yang dipimpin oleh Bapak Ogin Wibawa SE dari Satpol PP Provinsi Banten. Batalion ini adalah gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, FKPPI, PPM, Menwa Sekolah Tinggi Perikanan, dan SMK Pelayaran.
Indonesia pada siang hari ini akan melintas di hadapan kita bersama kendaraan-kendaraan tempur dan alutsista TNI yang merupakan sarana pendukung bagi prajurit-prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di medan tempur. Dan mengawali defile kendaraan tempur adalah kendaraan-kendaraan tempur TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel JPL Taufan Chandra Kusuma, lulusan Akademi Militer tahun 1993 yang menjabat sebagai Kepala Peralatan Kostrad. Diawali dengan 9 unit motor polisi militer 1800 cc digunakan dalam tugas sebagai kawal samping dalam pengawalan tamu VIP dan VVIP. Diikuti 9 unit motor 1100 cc Yamaha FZ1 sebagai motor kawal VVIP. Sepeda motor ini dioperasikan oleh prajurit-prajurit terbaik Pas Pampres. Menyusul di belakangnya kendaraan taktis Komando Pasukan Khusus, yaitu 3 unit Taskmaster yang digunakan sebagai kendaraan pendobrak untuk mendukung aksi khusus. Menyusul 6 unit Tarantula yang memiliki berat tempur 18 ton, memiliki kemampuan bergerak hingga 100 km per jam, dipersenjatai dengan Cannon Cockrell MK3 kaliber 90 mm, senjata PSU dan koaksial mat 58 kaliber 7,62 mm. Menyusul 6 unit Panzer Anoa, merupakan kendaraan tempur karya anak bangsa, diproduksi oleh PT Pindad yang sudah teruji dalam penugasan operasi baik dalam dan luar negeri. Menyusul di belakangnya 6 unit tank Marder, tank seberat 33,5 ton. Bergerak di belakangnya adalah kendaraan tempur terbaru Angkatan Darat, yaitu 6 unit tank M113 E1. Kendaraan ini terdiri dari poskomen, maintenance mortar, crane dan engineering. Tank ini mempunyai berat 12 ton dan mampu bergerak dengan kecepatan 65 km per jam, dilengkapi dengan senjata mesin berat 12,7 mm. Disusul kemudian 6 unit tank Leopard 24 tahun metal. Tank terbaru ini memiliki berat 56 ton, dilengkapi dengan senjata utama Cannon kaliber 120 mm, mampu melanjutkan sasaran dengan jarak 4 sampai 7 km. Diikuti di belakangnya 2 unit transporter Leopard, merupakan kendaraan angkut tank Leopard. Kendaraan ini mampu menanggung beban sampai dengan 100 ton. Selanjutnya adalah 6 unit Berlian 105,178 alutsista dan mampu melanjutkan sasaran menembakkan roket sebanyak 32 roket dengan jarak capai sampai dengan 85 km. Selanjutnya adalah alutsista kebanggaan Armada TNI Angkatan Darat, yaitu 6 unit meriam 3 mm Zurah Hybrid Drone dengan kemampuan menembak sasaran udara jarak tembak 3000 meter. Material lain adalah 3 unit rudal MMLL Pro-4 dengan kemampuan menembak sasaran udara sampai dengan 50,5 km. Selanjutnya adalah material tempur TNI Angkatan Laut. 2 unit kendaraan khusus Denjaka adalah kendaraan serbuan darat yang mempunyai kecepatan 140 km per jam. Kendaraan
kendaraan khusus Kopaska TNI Angkatan Laut berupa 2 unit diving propulsion device dan 1 unit kapal selam ini yang merupakan satu-satunya di kawasan Asia, serta 3 unit kendaraan Direction Finding Offshore Direction and Frequency Angel yang berfungsi mencari, menemukan, serta menentukan arah dan kedudukan lawan maupun kawan. Selanjutnya, 4 unit Sea Rider Impact yang mempunyai kecepatan 35 knot di air yang dilengkapi senjata GPMG kaliber 7,6 mm. Selanjutnya, melintas kendaraan-kendaraan tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut. 6 pucuk meriam howitzer kaliber 125 mm adalah meriam semi otomatis dengan daya gempur mencapai 17,5 mm. Selanjutnya, 3 unit kendaraan roket multilaras RM-70 Grad memiliki 40 laras di tiap kendaraannya. Selanjutnya, 3 unit kendaraan Tatra angkut amunisi yang berfungsi sebagai sarana angkut amunisi untuk mendukung tugas-tugas dari Korps Marinir. 2 unit kendaraan tempur lapis baja LVT-7A1 mampu mengangkut 21 personil dengan kecepatan berjalan di air 13 km per jam. Serta 6 unit kendaraan tempur BFP-2 untuk menghalau serangan udara musuh. Selanjutnya, 6 unit kendaraan tempur BMP-3F memiliki sistem senjata tercanggih di kelasnya dengan senjata utama kanon kaliber 100 mm yang dapat meluncurkan peluru kendali serta kanon kaliber 30 mm. 2 unit kendaraan Operation Tatra mempunyai fungsi sebagai sarana angkut administrasi. Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kami tidak besar, tetapi kami mematikan. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah kendaraan tempur Korps Pasukan Khas Angkatan Udara akan melintas di hadapan melintas di hadapan kita, masyarakat ikut bersuka cita dalam peringatan ke-70 Hari Tentara Nasional Indonesia dengan tampil di atas alutsista kebanggaan Tentara Nasional Indonesia melambai-lambaikan bendera merah putih. Kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam rasa kebersamaan dengan semboyan TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Rasa kebersamaan tersebut diwujudkan dalam bentuk rasa saling asah, saling asih dan saling asuh, di mana roh TNI adalah rakyat. TNI bersama rakyat saling merapatkan barisan untuk saling memperkuat, sehingga TNI bersama rakyat hebat. Rakyat bersama TNI menjadi kuat untuk menyongsong hari esok nan penuh harapan menuju NKRI yang kokoh, kuat dan tangguh. Hidup rakyat, hidup TNI. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.
dipersilakan.